Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi matematika wajib tentang jarak dalam ruang. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzaro, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili, nomor absen 23. Saya Susiani, nomor absen 31. Dan saya Khulunisa, nomor absen 17. Jarak dalam bangun ruang. Jenis-jenis jarak dalam bangun ruang yang pertama adalah jarak titik ke titik. Yang kedua, jarak titik ke garis. Yang ketiga, jarak titik ke bidang. Yang keempat, jarak garis ke garis. Yang kelima, jarak garis ke bidang. Dan yang terakhir adalah jarak bidang ke bidang. Jarak titik ke titik. Jarak antar dua titik. Jarak titik A ke titik B sama dengan panjang ruas garis AB yang ditentukan dengan teorema Pythagoras, yaitu A ke B dengan rumus AB sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita pindah ke contoh soal. Contoh soal jarak titik ke titik. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 4 cm. Misalkan P merupakan perpotongan diagonal bidang ADEH. Perpotongan bidang ADEH. Hitunglah jarak P, jarak titik P dan titik B. Pertama, kita akan menghitung jarak AH terlebih dahulu. AE kuadrat ditambah EH kuadrat. AE adalah jaraknya 4 cm. EH 4 meter juga. 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah akar 32. Akar 32 sama dengan 4 akar 2. Lalu kita bisa menghitung jarak A ke P. AP sama dengan 1/2 dikali AH sama dengan 1/2 dikali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Jadi jarak titik B ke titik P adalah panjang BP. Kita akan menghitung jarak BP-nya. AB kuadrat ditambah AP kuadrat sama dengan AB-nya 4 kuadrat ditambah AP 2 akar 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat adalah 16 ditambah 2 akar 2 kuadrat sama dengan 8 sama dengan 16 ditambah akar 16 ditambah 8 akar 24. Akar 24 adalah 2 akar 6. Jadi jarak titik B ke perpotongan bidang ADEH adalah 2 akar 6.
titik ke garis ini terbagi menjadi dua. Satu, titik dan garis terletak pada satu bidang. Titik A dan garis G terletak pada bidang A. Untuk menentukan jarak titik A ke garis G yaitu buatlah garis H yang melalui titik A dan memotong tegak lurus garis di B. Titik B adalah proyek titik A pada garis G. AB adalah jarak antara titik A dan garis G. 2. Titik dan garis tidak terletak pada satu bidang. Garis G terletak pada bidang A. Untuk menentukan jarak antara titik A dan garis G yaitu buatlah garis AB yang terletak tegak lurus bidang A. Buatlah garis BC yang tegak lurus garis G. AC adalah jarak antara titik A dan garis G. Bisa kalian lihat gambar di bawah ini. Titik ke garis. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Titik O adalah pertengahan FH. Hitunglah jarak titik C ke garis FH. Baik, sebelum itu kita harus membuat kubusnya ya, biar lebih mudah untuk memahami soal. Ini sudah saya gambar kubus ABCD EFGH ya. Setelah itu kita mencari titik O. Titik O adalah pertengahan dari FH ya. Ini adalah garis FH, sudah saya garis berwarna pink ya. Dan ini adalah titik O. Yang dicari adalah jarak dari titik C ke garis FH. Berarti dari titik C ini ke garis FH sini ya, ke titik O. Berarti dari C ke FH sini. Berarti kita harus menarik garis lurus ya. Jika kita ingin mengetahui jaraknya, kita harus menarik garis lurus ke garis FH-nya itu. Namun sebelum menghitung jaraknya, kita harus tahu dulu CF ini berapa. CF berarti kita melihat dari, perhatikan segitiga CFG ya. Berarti segitiga ini. Nah, ini ya. Berarti CF sama dengan akar CG kuadrat ditambah FG kuadrat ya. Sama dengan akar, tadi CG itu adalah rusuk ya. CG ini rusuk, berarti kalau rusuk di sini 5 cm. Berarti ini 5 cm dan FG juga termasuk rusuk, berarti 5 cm karena ini kubus ya. Berarti CF sama dengan akar CG kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 50. Akar 50 kita sederhanakan menjadi 5 akar 2. CF kita sudah ketahui hasilnya adalah 5 akar 2. CF ini merupakan diagonal ya. Diagonal berarti kalau kubus sama ya, berarti CF sama dengan FH karena sama-sama diagonal ya. CF sama dengan FH sama dengan 5 akar 2. Kita sudah tahu ini CF ini berapa ya kan. Kita perlu tahu FO. Sedangkan FO ini adalah titik tengah dari FH ya. Berarti OF sama dengan setengah kali FH sama dengan setengah dikali 5 akar 2 sama dengan 5/2 akar 2 ya. Lalu kita lanjut ke, perhatikan segitiga COF dengan CF ini ya, tadi CF sama dengan 5 akar 2 cm. OF ini sudah kita cari, ini adalah 5/2 akar 2 cm ya.
Berarti kita cari CO ya. Dari ini ke sini ya. Berarti CO sama dengan akar dari CF kuadrat ditambah OF kuadrat ya. Seperti ini rumusnya. Kita menggunakan teorema Pythagoras ya dari tadi. Sama dengan akar CF-nya tadi berapa? Ini CF ya. 5 akar 2 kita kuadratkan ditambah, dan ini OF-nya 5/2 akar 2 kita kuadratkan juga, sama dengan hasilnya adalah akar 50 dikurangi 25/2. Hasilnya sama dengan akar 75/2. Kita sederhanakan sama dengan 5/2 akar 6. Dan ini adalah hasil akhirnya. Sentimeter ya, jangan lupa. Selesai. Yang ketiga, jarak titik ke bidang. Jarak antar titik ke bidang, titik A terletak di luar bidang A. Untuk menentukan jarak antara titik A dan bidang A adalah sebagai berikut. 1. Buatlah garis G yang melalui titik A dan tegak lurus bidang A. 2. Jika garis G menembus bidang di B, maka AB adalah jarak antara titik A dan bidang B dan bidang A. Ini adalah gambar ilustrasinya. Selanjutnya kita berlanjut ke contoh soal untuk mencari jarak dari titik ke bidang. Pada limas beraturan TABCD, panjang rusuk tegaknya 10 cm. Rusuk tegak ini yang dinamakan dengan rusuk tegak. TA, TB, TC, dan TD ini merupakan rusuk tegak yang panjangnya 10 cm. Dan panjang rusuk alasnya 6 akar 2 cm. 6 akar 2 cm rusuk alas. Yang dinamakan rusuk alas itu AB, BC, CD, dan DA. Panjangnya 6 akar 2. Ini juga 6 akar 2 karena ini kan beraturan cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik T ke bidang ABCD. Jarak titik T ke bidang ABCD. T kita tarik garis lurus sehingga membentuk sudut siku-siku pada bidang ABCD. Ini dia. Ini kita beri nama O misalnya. Untuk mencari TO sendiri, kita harus mencari panjang AC atau panjang diagonal alasnya dulu. Yang mana AC diperoleh dari akar AB kuadrat ditambah akar BC kuadrat. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan panjang AB sendiri adalah 6 akar 2. Kita kuadratkan ditambah BC sama 6 akar 2 kuadrat. Sama dengan kita hitung 6 akar 2 kuadrat sama dengan 36 dikali 2 tambah 36 kali 2 sama dengan akar 72 ditambah 72 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Nah, sudah diperoleh AC, panjang AC sama dengan 12. Untuk mencari TTO, kita harus mencari panjang OC dulu atau bisa AO sama, yang mana AO sama dengan setengah dari AC karena ini tepat di tengah-tengahnya pertemuan antara dua diagonal, sama dengan setengah kali 12 sama dengan 6. Berarti AO ini adalah 6. Nah, untuk mencari TO sendiri kita kan bisa lihat TOA. Lihat bidang TOA merupakan segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari salah satu sisi dari segitiga siku-siku itu adalah
dengan menggunakan rumus Pitagoras, yang mana garis miring sama dengan panjang garis tegak dengan garis samping. TA kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah AO kuadrat. TA 10 cm, AO 6 cm. Yang ditanyakan adalah TO. Tulis dulu, sama dengan TO tetap karena belum diketahui, tambah AO 6 kuadrat. 10 kuadrat, kita 6 kuadrat ini dipindah ke ruas ke kiri, pindah ruas, jadi kurangi sama dengan TO kuadrat. 10 kuadrat kita hitung menjadi 100, dikurangi 6 kuadrat 36, sama dengan TO kuadrat, sama dengan 64 sama dengan TO kuadrat. Nah, ini kan dalam bentuk kuadrat. Untuk bisa kuadrat 1, maka yang di sini kita akarkan sama dengan akar 64 sama dengan TO, sehingga diperoleh TO sama dengan 68 maksudnya. Jadi panjang jarak titik T ke bidang ABCD itu adalah 8 cm. Selanjutnya yaitu jarak garis ke garis. Jarak antara dua garis atau jarak garis ke garis adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara garis pertama dengan garis kedua, di mana ruas garis tersebut tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Cara yang harus dilakukan adalah mengambil sebuah titik yang merupakan bagian dari garis pertama, kemudian proyeksikan titik tersebut pada garis kedua. Sekarang dua titik tersebut terhubung oleh sebuah garis yang tegak lurus. Garis inilah yang menyatakan jarak garis ke garis. Contohnya pada garis G dengan garis H. Kita ambil titik tengahnya ini, lalu kita proyeksikan ke garis H ini, dan panjang inilah yang dinamakan dengan jarak. Selanjutnya kita menuju ke contoh soal dari jarak garis ke garis. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 14 cm. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya itu 14 cm. 14 juga 14. Yang ditanyakan adalah jarak garis HD dengan garis EG. Garis HD dengan garis EG. Jarak HD ke EG sama dengan jarak H ke titik tengah garis EG. Kita beri nama titik tengahnya sebagai O. Sehingga bisa kita peroleh sebuah segitiga siku H E O dengan siku-siku di sini ya, ini siku-siku. Atau bisa juga karena kan ini juga H ke F juga merupakan diagonal, maka HF sama dengan EG. Kita cari EG-nya dahulu, atau juga HF. Sama dengan akar dari EF dengan kuadrat ditambah EG FG kuadrat sama dengan akar 14 kuadrat ditambah 14 kuadrat sama dengan akar 196 ditambah 196 sama dengan akar 392 sama dengan akar 392 itu diperoleh dari 196 dikali 2. Nah,
kita akarkan. Akar 196 itu kan sama dengan 14. Akar 2 tetap tidak bisa diakar, berarti 14 akar 2. Nah, untuk HO ini berlaku HO sama dengan setengah dari HF. HO sama dengan setengah HF. Sehingga HO sama dengan setengah kali 14 akar 2 sama dengan setengah sama dengan 7 akar 2. Jadi kita peroleh bahwa jarak garis HO terhadap garis EG yaitu sama HD, maksudnya jarak garis HD ke EG ini sama dengan HO, sedangkan panjang HO itu sendiri adalah 7 akar 2 cm. Selanjutnya adalah jarak garis ke bidang. Jarak antar garis dan bidang merupakan jarak antar garis dengan garis proyeksinya pada bidang. Prinsip cara mencari jarak garis ke bidang hampir sama dengan mencari jarak garis ke garis. Bedanya, proyeksi pada garis ke garis dilakukan antar garis ke garis. Proyeksi garis ke bidang dilakukan antar garis ke bidang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah. Ini adalah garis G dan ini adalah bidang P. Kita namakan titik tengah dari garis G adalah titik A. Kita tarik lurus ke bawah ke bidang P hingga terbentuklah titik A1. Jarak dari A ke A1 ini disebut dengan jarak. Contoh soal garis ke bidang. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Ini adalah kubus ABCD EFGH. Sudah saya gambar, bisa kalian lihat ya. Hitung jarak garis AE ke bidang BDHF. Sebelum kita mencari jarak, kita harus tahu dulu bidang BDHF itu yang mana. Di sini sudah saya bedakan bidang BDHF dengan saya arsir ya, bisa kalian lihat ini adalah bidang BDHF. Lalu kita mencari garis AE-nya. Ini adalah garis AE, sudah saya kasih penanda juga warna pink ya, bisa kalian lihat di situ. Jadi kita harus mencari jaraknya. Berarti jarak garis ini, garis AE ini ke bidang BDHF-nya. Jadi untuk mencari jaraknya kita harus mencari proyeksinya dulu, proyeksi garis AE ke bidang BDHF. Dengan cara kita menarik garis lurus dari garis AE ini ke bidang BDHF. Sudah saya kasih garis putus-putus di sini ya. Dan di sini saya beri tanda titik P ya. Di sini ada titik P. Jadi kita harus mencari jarak dari A ke P ini, AP ya. Berapa di sini? Berapa? Ini yang ditanyakan. Sedangkan AP itu sendiri adalah setengah dari AC. Ini AC, sedangkan AP-nya itu adalah setengah. Jadi AP sama dengan setengah AC. Kita harus mencari AC terlebih dahulu ya, dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Karena di sini adalah 8 cm, karena ini kubus berarti di sini juga 8 cm. Berarti AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi sama dengan akar 8 kuadrat ya, ini 8 kuadrat ditambah ini 8 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 64. Berarti hasilnya adalah akar 128 sama dengan
8/2. Yang kita cari itu bukan AC, melainkan AP. Yang sudah saya sampaikan tadi, AP sama dengan setengah dari AC. Berarti tinggal kita masukkan hasil dari AC ini ke sini, ya, sama dengan setengah dikali 8/2. Berarti hasilnya adalah 4/2. Selesai. Jarak antara dua bidang atau jarak bidang ke bidang adalah panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Kita perlu melakukan proyeksi titik yang merupakan bagian dari satu bidang ke titik lain yang merupakan bagian dari bidang kedua. Sehingga jika kedua titik tersebut ditarik garis lurus atau saling tegak lurus dengan kedua bidang, untuk lebih jelasnya, lihat gambar di bawah ini. Contoh soal jarak bidang ke bidang. Diketahui sebuah balok PQRS TUVW dengan panjang 15 cm, lebarnya 7 cm dan tingginya 5 cm. Jarak antara bidang alas PQRS dan bidang atas TUVW adalah. Perhatikan sketsa gambar berikut. Jadi kita harus membuat gambar seperti ini. Yang diketahui panjangnya 15 cm, lebarnya 7 cm dan tingginya 5 cm. Yang ditanya adalah jarak antara bidang alas PQRS dan bidang atas TUVW. Jadi penyelesaiannya, jarak antara bidang alas PQRS dan bidang atas TUVW sama dengan tinggi balok tersebut. Jadi kan tingginya itu 5 cm. 5 cm. Dengan demikian, jarak kedua bidang itu adalah 5 cm. Sekian video yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.